Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang memberkati, itulah yang mengubahkan, itulah yang memperbarui kami. Bapa, kami tahu bahwa kami hidup ini tidak akan berarti jikalau Tuhan Yesus tidak menyertai kami. Maka biarlah firman-Mu saat dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Ruach Kudus bekerja sama dengan roh yang ada di dalam tubuh kami. Memateraikan firman ini. Hingga saat kami mendengarkannya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan hatinya, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Roh bernama, roh tidak bernama, roh keangkuhan, roh kesombongan, roh kenajisan, roh persinahan, roh apapun yang beredar-edar di tempat ini membuat kami tidak mengerti firman. Dengan kekuatan doa ini, kami bersepakat, kami bongkar balikan, putus patahkan, hancur dalam nama Yesus. Terbakar. Yang tinggal adalah Ruach Kudus memberkati, memulihkan, mengubahkan, memperbarui kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkurang-kurang dan Tuhan Yesus sajalah yang bertambah-tambah. Pemagaran berlapis-lapis atas tempat ini. Malaikat-malaikat perang turun dari sorga, berkemah diam berkeliling tempat ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, nama yang agung, luhur dan mulia, dahsyat di atas segala nama, kami berdoa, memohon berkat dari sorga. Haleluya, amin. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 89 ayatnya yang ke-49. Mazmur 89 ayatnya yang ke-49. Jemaat Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, ada pepatah atau ada gium yang terkenal di negeri orang-orang hidup. Begini, tua itu pasti, tapi mereka lupa untuk menyempurnakannya, bahwa mati pun pasti. Amin? Ya. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang pasti, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik tanaman, binatang, manusia, tetap akan mengalami kematian. Kematian artinya saya pinjam bahasa Raja Daud, kita turun ke negeri orang-orang mati dari negeri orang-orang hidup. Ada 3 fase dalam hidup ini. Kalau kita lahir, hidup pasti mati. Kita sudah ada di 2 fase. Lahir dan hidup. Berarti tinggal sedikit lagi mati. Manusia kalau dia hidup, tidak pernah ada orang merencanakan kapan dia mati. Amin. Selalu manusia merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau dia punya anak, atau kalau dari masa pertumbuhan, orang tua merencanakan anak-anak itu sekolah di tempat yang terbaik. Amin. Kalau dia terus-terus nanti sampai ke perguruan tinggi, biar dia tidak mampu, dia akan berusaha bagaimanapun orang tua untuk do the best, melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Segala daya dan upaya dilakukan supaya anak ini mendatangkan kehormatan, mendatangkan kebahagiaan,
Bukan cuma bagi keluarga atau orang tua, tetapi bagi Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, jikalau segala rencana itu meleset atau tidak mengikut sertakan Tuhan Yesus, kita sudah buat indah. Orang bilang kalau di atas kertas hampir tidak ada celah. Semuanya bagus. Bahkan tabungannya bagus, saudara-saudara. Bahkan rumah di mana orang itu tinggal, kami ketemu dalam pelayanan, sudah diwariskan kepada anak-anaknya. Tak dinyana, saudara-saudara. Tiba-tiba akibat pergaulan yang tidak benar, narkoba, seks bebas, workaholic, rokok, dan lain sebagainya, maka anak-anak ini terseret dalam pergaulan yang tidak jelas. Bingung orang tua. Orang tua pikir, saudara-saudara, uang adalah segala-galanya, dapat menyelesaikan persoalan. Tapi mereka lupa, psikologi dari anak-anak itu harus diperhatikan. Tiba-tiba, saudara-saudara, atau sebelumnya, begitu mereka berumah tangga, dikasih, bahkan ikut dipikirkan, kalau dia perempuan, calon suaminya nanti baik, kalau dia laki-laki, calon istrinya baik. Saudara-saudara, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang merencanakan anak-anaknya atau hidupnya tidak bahagia. Amin. Keinginan itu, harapan itu, bukan cuma ada di setiap kita umat pilihan Tuhan Yesus, tapi itu adalah kalender atau program dari kerajaan sorga, bahwa kita hidup harus bahagia. Kalau kita senang di negeri orang-orang hidup, kalau kita bahagia di negeri orang-orang hidup, maka kita akan memuji Tuhan. Amin. Tapi ada tanda awas. Di dunia ini banyak Tuhan, saudara. Kalau Anda tidak memuji Tuhan Yesus, karena ada Tuhan di pohon-pohon, ada Tuhan di batu-batu, ada Tuhan di benda-benda purbakala, ada Tuhan di macam-macam, benda-benda keramat. Tapi Tuhan yang hidup, yang mati dan bangkit adalah Yesus. Amin. Kita semua, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa kita ikut Yesus? Karena Yesus telah membuktikan ada kehidupan setelah kematian daging. Amin. Kita ikut Tuhan itu. Tuhan itu namanya Yesus. Tuhan yang memiliki high responsibility, memiliki tanggung jawab yang bukan cuma mengajar tentang keselamatan, tetapi menjadi juru selamat. Bawa kita kepada keselamatan itu. Di dunia ini banyak guru selamat, tapi juru selamat hanya satu. Amin. Anda lihat, kalau pergi ke tempat-tempat tertentu ada istilah juru kunci. Yes? Tidak ada orang bisa tembus atau masuk tempat itu kalau tidak melalui juru kunci. Sama, Anda dan saya tidak akan masuk sorga kalau tidak mengakui, menyembah dan mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan instan. Ikut Yesus, bagian dari ikut Yesus saudara-saudara adalah tangis dan air mata. Tidak ada jalan lain saudara-saudara. Yesus tidak seperti, KPK. Kita pikir Komisi Pemberantasan Korupsi adalah panglima hukum di Republik ini. Tapi fakta membuktikan, anggota KPK, para pemimpinnya pernah korupsi. Tapi Yesus tidak, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa pembuat dan pemberi hidup ini, maka tidak akan ada istilah kalau ketemu orang bilang, "Hei, mau kemana?" Oh tidak, jalan-jalan menghabiskan waktu. Jangan, saudara. Jangan pernah buang-buang waktu. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Kalau saya buka lagi Mazmur 90, Anda lihat, ya, manusia hidup berapa? 70 tahun. Kalau dia kuat, 80 tahun. Tapi ada tanda awas di sana. Kebahagiaannya adalah penderitaan dan kesukaran.
Orang tua kalau terlalu panjang umur, anak-anak sumpah kapan mati. Ya, karena mengurus orang hidup saja susah, saudara-saudara. Apalagi orang yang sudah syukur, mohon maaf, kalau dari latar belakang ekonomi mapan, bisa urus orang tua. Tapi yang hidup saja mau makan saja susah, saudara-saudara. 1 hari 1 kali, bahkan ada puasa, kami ketemu dalam pelayanan, saudara-saudara. Siapa yang memperhatikan mereka? Dunia tidak peduli mereka, saudara-saudara. Ini penting. Jadi, hidup yang singkat ini, pakai baik-baik itu hidup. Jangan untuk diri sendiri. Jadi orang Kristen tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Kalau orang Kristen pelit, kikir, tanya dia siapa Tuhannya. Tanya dia siapa Tuhannya. Ada dengar firman Tuhan, baca Alkitab, rajin pelayanan, tapi soal memberi, apalagi persembahan. Kalau di sini tidak ada, saya lihat persembahannya pakai amplop. Jadi tidak mungkin persembahan diremas-remas. Kalau di kampung masih ada, diremas, pakai tenaga dalam. Ada lagi, bukan di sini. Kalau dari rumah keluarnya pakai 100.000, dia mampir di warung, dia beli permen. Dia tanya, ada uang kecil? Syukur kalau ada, mukanya senang. Dia pisah-pisah 5.000, 10.000. Buat kemana, saudara-saudara? Ke persembahan. Tapi kalau tidak ada uang kecil, dia akhirnya jalan ke gereja deh. Karena uangnya 100.000 tidak terpecah, saudara. Tapi kalau di gereja, dia mau dia yang pertama diberkati oleh Tuhan Yesus. Banyak orang begitu. Kami ketemu dalam pelayanan begitu, saudara-saudara. Ini saya tidak bicara sekolah, ini bicara fakta. Jemaat Tuhan, siapa mau diberkati? Kalau perlu angkat kaki, saudara. Semua diangkat. Supaya siapa tahu Tuhan tidak lihat, diangkat, saudara. Tinggi-tinggi. Siapa yang usahanya bangkrut terus mau diberkati? Saya angkat tangan, saudara. Waktu lagi susah, pailit, dia rajin ibadah. Begitu dia diberkati, saudara-saudara, biar mau telepon pakai tenaga dalam, dia tidak akan angkat. Kami ketemu dalam pelayanan. WA katanya, Pak, lagi sibuk. Pak, saya lagi di luar daerah. Pak, saya begini, Pak, saya begitu. Nanti tunggu-tunggu, saudara-saudara, datang sudah mulai tarik kaki. Apa ini, saudara? Stroke datang, darah tinggi, asam urat, datang di rumah kami, sedangkan mau duduk saja saudara, susah, pakai dibantu orang, pek. Tapi waktu belum apa-apa, masih sehat, dia jago di kampung. Saudara-saudara, memang begitu Tuhan Yesus. Kalau tidak ada sakit penyakit, mana mau datang ibadah? Nanti tunggu dapat pengajaran, baru datang ibadah. Tunggu ekonominya mulai rusak, rumah tangganya mulai berantakan, saudara. Dia mulai cari Tuhan Yesus, cari hamba Tuhan. Kalau perlu hamba Tuhan yang baru pulang, makan siang dari sorga. Yang kalau angkat tangan kiri, 2.000 orang jatuh. Angkat tangan kanan, 1.000 orang jatuh. Banyak orang Kristen latah seperti itu, saudara. Kami ketemu dalam pelayanan. Saya ingatkan secara keras bagi jemaat, ikut Yesus bukan karena tanda heran, tapi ikut Yesus karena surga kekal. Kalau Anda ikut Yesus karena surga kekal, Anda akan tahan menderita. Tapi kalau Anda ikut Yesus hanya sebagai pengagum, hanya melihat kalau sakit lumpuh ingin sembuh, sakit apapun, ekonomi, tidak tahan lama. Anda mudah dibeli. Nilaimu sudah terukur, saudara. Perhatikan, waktu murid-murid cari Yesus, begitu ketemu di bait suci, murid-murid bilang, Guru, kami keliling-keliling cari engkau. Ternyata engkau di sini. Yesus bilang begini, iya, engkau mencari saya karena roti. Banyak orang Kristen
Tidak semua ikut Yesus karena hanya ingin hartanya bertambah. Pengakuan publik, jabatan, dia ingin naik lebih tinggi, saudara. Tapi begitu dia sudah di atas sana, mana batang hidungnya? Baunya saja tidak kelihatan di muka Tuhan. Di gereja tidak ada. Baru dia keluar ke sana, dia bilang, gereja itu tidak ada urapan. Saya mau cari gereja yang ada urapan. Akhirnya dipindah-pindah gereja. Saya kasih tahu saudara, keselamatan tidak ada di gereja. Saya ulangi, keselamatan tidak ada di gereja, gedungnya. Keselamatan ada di Yesus. Anda dan saya adalah perwakilan Yesus di dunia ini. Kalau Indonesia punya kantor perwakilan di luar negeri, namanya kedutaan besar. Duta besar itu, bahkan kantor duta besar itu ada, kalau Indonesia, kantor itu, halaman itu milik kedutaan Indonesia. Tidak boleh masuk sembarang di situ. Perwakilannya negara Republik Indonesia. Duta besar kalau di luar negeri itu adalah pengganti presiden. Sama saudara-saudara. Jemaat Tuhan dan saya adalah agen-agen perwakilan Yesus sebagai Tuhan di dunia ini. Ya. Bahkan Alkitab secara berulang-ulang, berlapis-lapis memberitahukan kepada kita, kemah daging ini akan tiba saatnya dibongkar. Artinya, kita hanya musafir di dunia ini. Rumah kita bukan di dunia ini, saudara-saudara. Jangan mengasihi dunia ini. Jangan mencintai dunia ini lebih daripada Yesus sebagai Tuhan. Berbahaya. Nanti Anda dan saya tidak tahu jalan pulang. Amin. Di setiap Natal pasti pendeta berkhotbah begini. Terang itu sudah datang kepadamu. Terang itu adalah Yesus. Kalau ruangan ini, gereja ini adalah dunia, Yesus datang ke dunia ini. Kenapa? Karena kegelapan telah menguasainya. Setan dibuang kemana saudara-saudara? Ke dunia. Artinya Anda dan saya satu rumah dengan setan. Amin. Halo. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak rajin berdoa, tidak rajin baca Alkitab, bahkan berpuasa, bisa-bisa besok kita pindah ke lain agama. Sedang orang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pelayanan, posisinya masih labil, bisa-bisa besok dia pindah, dia hilang. Karena manisnya dunia ini. Saya memberikan judul khotbah di pagi hari ini adalah persiapan akhir hidup. Ada satu slogan di Korem 131 Santiago, Sulawesi Utara. Slogannya begini, setia hingga akhir. Jemaat tahu, tentara itu kalau bertugas, dia paling senang kalau pulang bertugas, komandannya bilang begini, hei anak buah, kamu bagus, karena sukses bertugas. Waktu dipuji, dia paling senang rasa-rasa rohnya keluar dari badannya. Dia tidak peduli kalau dia bertugas, waktu pergi mati atau tidak. Dia tidak peduli istri anaknya bagaimana. Itu seperti kita, Anda dan saya. Anda dan saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Hidup di dunia ini, jangan karena nanti dibayar, dapat persembahan kasih besar, baru mau ikut Yesus. Jangan karena uang di dunia ini, maka kita jadi berubah mencari Tuhan bangsa-bangsa lain. Jangan karena laki-laki yang cakep atau perempuan yang cantik, kita pindah agama, saudara. Kasihan, Tuhan Yesus telah berkorban untuk Anda dan saya. Amin. Persiapan akhir hidup. Yang tadi saya katakan, tidak ada satupun manusia yang merencanakan kalau dia mati bagaimana, kapan dan di mana, jam berapa. Atau pernah ada di sini yang merencanakan kalau mati jatuh dari pesawat. Ada? Angkat tangan. Ada? Kenapa? Atau ada yang pingin
rencana mati tenggelam kapal laut. Atau ada yang pingin rencana kalau mati ditikam 20 kali. Atau ada yang pingin merencanakan kalau mati lompat dari jembatan atau dari gedung. Tidak pernah ada, saudara-saudara. Kecuali kurang waras. Atau bahasa kerennya ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Jiwanya terganggu. Jalan ketawa sendiri. Bajunya dia tidak mandi 1 bulan. Ya. Pasti tidak, saudara-saudara, kita merencanakan hari mati kita. Ada satu cerita lama begini. Cerita ini saya senang, mungkin Anda pernah membaca. Cerita ini mengandung inspirasi, syarat inspirasi Kristen. Ada di satu kerajaan, ada satu raja yang sudah memimpin kerajaan itu dari muda. Tiba saatnya dia ingin meregenerasi. Maka dibukalah pengumuman. Siapa mau jadi raja di negeri ini? Atau saya pinjam saja istilah sekarang, di kerajaan Konoha. Pada ketawa berarti mengerti. Daripada saya bilang satu kerajaan, jemaat bertanya-tanya, dia ada di mana? Di kecamatan mana? Di kabupaten mana? Saya taruh saja kerajaan Konoha. Tapi dengan persyaratan, dia hanya boleh memimpin 1 periode atau 5 tahun. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, persyaratan kedua, setelah dia meletakkan jabatan, dia siap dibuang ke pulau seberang laut. Di pulau itu banyak binatang buas, hutan lebat banyak binatang buas. 2 pengumuman ini ditaruh di setiap sudut-sudut kota ditaruh. Tibalah saatnya datang seorang pemuda. Pemuda ini miskin. Hidupnya selalu kurang. Dia daftar, "Pak, saya mau daftar jadi raja." Mereka lihat. Oh ya. Karena hidupnya miskin, maka begitu dia jadi raja, dia senang. Siapa di sini yang tidak senang? Kalau mau naik mobil dibuka pintu. Jalan tidak boleh injak tanah, injak karpet. Enak, saudara. Kalau jadi raja, jangankan jadi raja, jadi menteri paling enak, saudara. Menteri. Jangankan itu, kepala dinas. Kalau perlu batu di mana dia mau lewat, dibersihkan batu itu. Jangan terantuk batu, saudara. Itu kalau jadi pejabat, enak. Yang tidak didapat orang lain, dia dapat. Yang tidak dijumpai orang lain, dia hari-hari. Dia jadi raja. Kukunya diguntingin pelayan-pelayan. Mendekati tahun ke-5, dia mulai gelisah. Singkat kata, selesai masa jabatannya. Dia dibuang ke seberang laut. Tidak lama kemudian dengar kabar bahwa dia diterkam oleh singa-singa, mati. Tunggu lagi yang berikut, lama setelah itu, datang lagi seorang pemuda. "Pak, saya mau daftar jadi raja." Orang ini bukan cuma miskin, ada istilah sekarang, hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, mungkin kalau sekarang tinggal di kolong-kolong jembatan, ya, dan lain sebagainya. Daftar. Tujuannya apa? Hanya untuk merasakan kenikmatan. Bagaimana sih jadi raja? Dia jadi raja. Semua fasilitas di kerajaan dia nikmati, dia dapat. Sama dengan yang pertama, tidak lama setelah itu habis masa jabatannya. Singkat kata, dibuang di seberang pulau. Bagi yang sudah baca, tidak mengapa. Ini saya ulang. Tidak lama kemudian, saudara, seperti yang pertama, dengar kabar, dia diterkam oleh singa, mati. Lama setelah itu ditunggu, tidak ada yang datang mendaftar sebagai raja. Hingga di satu waktu, datang seorang guru, daftar jadi raja. "Pak,
Penampilannya saja tidak meyakinkan. Saya mau daftar jadi raja. Orang lihat dia, kasihan, bakal diterkam singa. Singkat kata, dia jadi raja. 1 tahun pertama dia jadi raja, dia kirim hulu balang, tentara-tentaranya ke pulau seberang. Potong pohon-pohon. Tahun kedua dia kirim lagi. Hulu balang, tentara-tentara, pindahkan itu singa-singa ke tempat tersendiri. Binatang-binatang buas dipisahkan ke tempat tersendiri. Tahun ketiga dia kirim arsitek, pekerja-pekerja bangunan, bangun rumah di sana. Tahun keempat dia kirim semua peralatan-peralatan yang ada di situ. Dia kirim ke tempat di seberang laut. Tahun kelima dia siap meletakkan jabatan. Saudara-saudara bayangkan, selama 5 tahun raja ini cukup sibuk untuk mengurus negeri di seberang laut. Artinya, Anda dan saya adalah metafora dari raja yang ketiga. Hidup kita di dunia ini jangan santai-santai. Jangan susah. Kita sudah dibatasi 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Manusia kalau terlalu panjang umur, dia rawan dengan dosa. Sedang sudah dikasih tahu dalam perjanjian lama, manusia umur 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Ya mungkin 70 tahun berdosa, mabuk-mabuk, kawin 10 kali, bikin anak sana, bikin anak sini dan lain sebagainya. Utang sana, utang sini, berjudi sana, berjudi sini, bohong sana, bohong sini. Nanti pas tinggal 10 tahun, kan Alkitab bilang 80 tahun. Rajin gereja, rajin ibadah, rajin berdoa. Tapi hati-hati saudara-saudara. Kitab Perjanjian Baru Matius 6, ayat 25 sampai 34, salah satu ayatnya bilang begini. Manusia seperti bunga bakung di ladang. Yang pagi dia mekar, sore dia lisut, layu, tidak berkembang. Manusia seperti uap. Ada lagi ditimpali, manusia selangkah saja menuju maut. Jadi, kalau jemaat Tuhan datang di tempat ini, saya pakai stopwatch di HP saya sekarang. Itu yang mengenai jalan sehat. Saya lihat di situ, ada 255 langkah saya. Berarti, ada 255 kali saya lewat maut. Amin? Amin ya? Logis. Kalau Anda datang sini, baru dari kota Jakarta, jangan ngeluh, masih dekat, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Orang kalau mau ibadah, saudara-saudara, jangan terus lihat ke sana, baru rintik-rintik, sudah tidak mau ibadah. Hujan sedikit, dia dramatisir di sini, hujannya kencang sekali, disertai kilat. Kilatnya lagi Pak Pendeta sambar menyambar, sambung menyambung, dia gambarkan itu kengerian. Saudara-saudara saya kasih tahu, cari wajah Tuhan Yesus perlu perjuangan. Amin. Makanya Alkitab meterai, ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan Yesus dengan yang tidak pada saat mengalami penderitaan. Sah. Itu jelas. Jadi, ikut Yesus tidak mau menderita, apalagi di negeri ini yang namanya Indonesia. Anda dan saya menyembah Yesus disebut kafir. Hukum halal bagi orang kafir, bunuh. Gerejanya dibongkar. Saya kasih tahu ini secara terbuka. Itu bukan cerita di bawah tanah, itu sudah jadi makanan publik hari-hari. Saya khotbah di mana-mana, saya bilang, saya tidak peduli siapa jadi presiden. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, mau burung elang, singa, harimau, siapa jadi presiden, bukan itu persoalannya. Yang jadi persoalan kalau dia jadi presiden, izin untuk mendirikan gereja, apakah mudah? Jangankan izin untuk mendirikan gereja, sudah ada gedung gereja saya dibongkar. Baru-baru ini di Tangerang, saudara-saudara.
Orang lagi ibadah, di rumah sendiri, diusir, dibubarkan. Salah kita apa? Mari saudara-saudara, orang Kristen di Republik ini bersatu hati, berdoa buat bangsa ini. Karena kita hidup tidak lama di dunia ini. Amin. Bersatu hati. Jangan hidup bikin diri eksklusif. Sehingga Anda untouchable, tidak tersentuh. Kalau mau bergaul dengan orang itu dia mulai predikatkan, dia hidupnya tidak suci, tidak baik. Dia bukan bilangan saya. No, Anda dan saya sama tinggal di dunia ini. Satu rumah dengan iblis. Kita harus saling mendoakan. Kenapa saling mendoakan? Supaya kita kuat, setia sampai mati. Turun mau ke negeri orang-orang hidup, kita tetap mengikuti Yesus. Ada lagi satu cerita. Saya lihat banyak kejadian. Ada seorang akrobatik dari Prancis di tahun dulu. Dia bisa melakukan aksi teatrikal di atas ketinggian 55 meter, di bentangan tali 355 meter, di atas air terjun Niagara. Lewat di sana, dia bisa pakai egrang. Jemaah tahu egrang itu apa? Egrang itu bantuan yang kaki, pakai kayu, bambu, itu egrang. Ada jalan di egrang sambil pegang galah sebagai keseimbangan. Ada lagi saudara-saudara, dia bisa jalan di situ sambil goreng telur di atas tali panjangnya 355 meter di atas air terjun Niagara. Semua penonton berdecak kagum. Hebat. Namanya Charles Blondin. Tiba saatnya dia bilang begini, siapakah di antara kalian yang mau jadi sukarelawan untuk saya gendong, saya pikul sampai ke seberang sana? Satu pun tidak bersuara. Akhirnya tiba-tiba muncul satu orang, namanya Harry Colcord. Dia bilang saya. Akhirnya digendonglah orang itu. Jalan sampai di tujuan dengan selamat. Saudara, dia adalah manajer dari akrobatik ini. Dia yakin kalau bersama orang ini dia sampai di tempat tujuan. Karena dia sering berjalan bersama-sama dengan orang ini. Dia hafal persis, saudara-saudara. Cerita ini sama dengan kita, saudara. Kalau Anda dan saya sering berjalan bersama Yesus di negeri orang-orang hidup ini, Anda dan saya akan hafal. Jangan jadi pengagum-pengagum Yesus, tetapi tidak mau ikut menderita bersama Yesus. Jadi orang Kristen tidak boleh lemes-lemes. Baru ada pergumulan sedikit, nangis seperti mau mati besoknya. No way, tidak bisa, saudara. Jadi orang Kristen, Yesus katakan kita harus memiliki roh perwira perkasa. Tahu? Jemaat Tuhan tahu itu perwira? Tahu itu tentara? Anda pergi ke markas besar Kopassus di Cilandak. Lihat, tentara itu saudara, kalau dia lari, biar sudah capek datang di depan komandan tanya, capek? Dia bilang siap, tidak. Sudah capek? Dia bilang tidak. Orang Kristen, beras sudah mulai kurang, uang sekolah anak-anak mulai terhambat, kredit mulai begini-begini. Dia berdoa sepertinya tidak ada pengharapan. Saudara. Halo, padahal kitab Wahyu mengatakan, ya kalau mau ikut Yesus harus relakan hati untuk dididik. Siapa yang dididik itu dia yang paling disayang. Amin. Coba saudara-saudara lihat. Kalau Anda miliki anak, didik dia baik-baik. Tapi Alkitab bilang, ini Alkitab yang bilang, rotan tidak mematikan. Anak-anak kalau terlalu dimanja, saudara. Jadi kurang ajar, bikin malu. Maka ada kata-kata di firman, ibu dan bapaknya menyesal dia muncul di negeri orang-orang hidup.
Karena orang tua menangis tidak selesai-selesai. Anak-anak ini mau dibilang kurang ajar, tidak juga. Bebal tidak juga. Cek para cek, ternyata ada roh lain di situ. Roh suka berzina, roh najis, roh suka berjudi, roh suka omong kosong, lidahnya dolak-dalik, suka bersilat lidah. Jemaat pernah lihat lidah main silat? Itu bahasa-bahasa yang menggambarkan bahwa lidahnya tidak bisa dipercaya. Jadi orang Kristen harus komitmen mengikut Yesus. Yes Tuhan, saya ikut Yesus. Sama seperti janji di pernikahan. Kalau berdiri, ya pendeta baca. Setia hingga akhir, dia balas, iya. Setia hingga akhir. Dia lihat ke sana ada yang bagus. Kulitnya licin. Kalau di Manado bilang, kulitnya ubi kupas. Tahu ubi kupas, jemaat? Urat-uratnya kelihatan. Wih. Tingginya ada istilah kutilang. Tahu istilah ini? Kurus tinggi langsing. Kalau dia ketawa, ada sumur di sini. Wah, ini bagus. Dia tidak lihat istrinya di situ. Sudah lupa, saudara. Nanti dia mati, yang datang 3 mantan istri di situ. Semuanya mantan, bukan istrinya. Sudah tidak istri lagi, mantan. Cek-cek hidup ini, saudara. Persiapan akhir hidup. Ingat, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, toh kita akan mati. Amin? Amin? Mati, tadi saya katakan, kalau suami istri, suami mati, terus dia ajak istrinya mati. Ayo sayang, kita mati sama-sama yuk. Kan setia sampai mati. Kan begitu kan? Atau istri mati, yuk sayang, mati sama-sama yuk. Suaminya bilang, kamu mati saya mau kawin ulang. Begitu juga istri, saudara. Persiapan akhir hidup. Tinggal menghitung waktu. Siap-siap saudara-saudara. Kalau ada hal-hal yang perlu dilepaskan di negeri orang-orang hidup. Sakit hati, amarah, dendam, akar pahit, lepas. Ikut Yesus susah. Siapa bilang gampang? Susah, saudara-saudara. Alkitab bilang kalau pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Kanan bicara kehormatan. Coba kalau orang Batak, orang Manado, orang Timur, dipukul, belum pukul, kamu belum tahu saya siapa? Coba kamu tanya di kampung, saya siapa? Orang itu memangnya kamu siapa gitu loh. Ikut Yesus seperti itu, saudara. Rendahkan hati, lepaskan yang tidak perlu. Menurut penelitian psikologi, kalau Anda sakit hati dengan orang, marah dengan orang, waktu Anda berdoa, sebut namanya supaya telinga mendengar. Itu terapi psikologi. Sehingga waktu ketemu orangnya, Anda lupa Anda pernah marah dengan dia. Tapi ingat, semakin kita benci orang, semakin Tuhan kasih ketemu dia dengan kita, saudara. Bahaya. Bahaya. Jangan nanti seperti itu. Lebih ekstrim lagi, Alkitab bilang begini, jangan simpan sampai matahari terbenam. Jadi itulah kita. Saya bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Artinya firman itu 2, ke sana dan ke sini. Kami pun melewati dapur api itu, saudara. Kami bukan ujuk-ujuk sampai begini, saudara. Tidak. Sudah lewat dulu tangis dan air mata. Ngomong nama kami, orang bilang, siapa? Panggil saya dan anak berdua orang. Orang tunggu-tunggu, mana dia? Waktu itu kami datang cuma pakai motor. Dia pikir ini hamba Tuhan datang pakai mobil mewah, ada ajudan. Kalau mau ketemu hamba Tuhan, appointment dulu, janjian. Kami tidak, saudara. Kalau Anda mau ketemu kami, mudah sekali. Tidak pakai ajudan. Tidak pakai janjian dulu.
Kita ngobrol berdoa di bawah pohon, boleh. Berdoa di bawah jalan tol, boleh. Amin. Namanya juga hamba. Ada 4 lapis di Alkitab. Sewaktu-waktu predikat itu melekat ke kita. Ada hamba, ada anak, ada sahabat, ada teman sekerja. 4 lapis, saudara. Jadi, kalau jadi hamba Tuhan, jangan jadi pejabat Tuhan. Anda tahu pejabat? Susah sekali mau cari hamba Tuhan. Dia berpikir dia pejabat. Dia mau berdoa orang, dia lihat-lihat. Tidak, saudara. Time is up, persiapan akhir hidup. Rasa-rasa yang kurang beres di negeri orang-orang gharib, benahi. Cara membenahinya, tadi saya katakan, belajar dari prajurit. Jemaat tahu, untuk menjadi tamtama, itu 9 bulan dirindam, dididik, diajar. Mentalnya dididik. Mentalnya dididik, saudara-saudara. Push up, sit up, squat jump, semua dididik. Makanan minumannya dikasih batas. Kalau di rumah biasa makan 1 hari 10 kali, di situ 1 hari 1 kali. Nangis tidak? Susah, saudara. Tapi keluarnya, dia biar berdiri siap tegap, hujan angin badai, dia tetap di situ. Itu prajurit. Anda dan saya jadi prajurit orang Kristen di negeri orang-orang hidup. Sampai tiba saatnya kita turun ke negeri orang-orang mati. Siap-siap saudara-saudara. Kita tidak tahu. Waktu musim COVID di rumah kami di Balikpapan, banyak orang datang berdoa. Anda masuk rumah kami, tidak ada protokol kesehatan. Masuk cuci tangan, cuci kaki. Kalau perlu mandi, nggak ada. Nggak ada. Mau suntik imun, anti imun, pakai jarum, pakai tombak suntik juga nggak ada, saudara. Anda masuk rumah kami, di situ berlaku hukum kerajaan surga. Yaitu, kalau Anda percaya Yesus, Anda buta melihat, Anda tuli mendengar, Anda bisu bicara, Anda lumpuh bangkit dan berjalan. Lazarus mati 4 hari, Alkitab mencatat, bukan saya yang catat. Alkitab mencatat, Lazarus bangkit, saudara-saudara. Itu Alkitab catat. Orang Kristen, musim COVID, saudara, sampai di gereja salamnya salam COVID begini, saudara. Sadar tidak sadar dia jadi juru kampanye COVID. Tidak boleh, saudara. Hidup ini terbatas. Mari Anda dan saya jadi saksi Yesus di dunia ini. Saksi Kristus. Kuat dan perkasa. Banyak orang sudah isoman, isolasi mandiri. Jalan kemana-mana waktu musim COVID pakai face shield. Masker double 2. Sebelum taruh masker di mulut, semprot minyak kayu putih. Taruh sini. Pakai kos tangan. Saya lihat dulu di YouTube ada yang pakai helm. Tapi ternyata dia mati duluan. Halo, kami di rumah Balikpapan, saudara, apalagi orang sudah lama tidak datang berdoa, datang tuh pakai cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tidak puas lagi, peluk lagi. Ya puji Tuhan kalau sudah mandi jadi peluk aman. Bayangkan kalau belum mandi peluk-peluk begitu kan. Tapi luar biasa saudara. Di lingkungan kami banyak kena COVID. Kita berdoa orang lain, Tuhan kasih tunjuk pergi ke rumah itu. Dia sudah tidak keluar rumah karena COVID. Sedang kita pergi ke rumah situ, dia yang COVID, dia takut. Loh Pak, saya bilang sudah sini. Itu tugas kita saudara. Kalau pendeta takut mati, jangan jadi pendeta, jangan jadi pemimpin di belakang. Pemimpin dia harus berani di depan. Amin? Bayangkan saudara. Kalau Yesus takut mati, tunggu dulu ada COVID. Saya tidak mau turun ke dunia ini. Amin? Halo? Yesus ambil risiko itu. Saya harus mati supaya umat ciptaanku selamat. Apapun terjadi, saya harus ambil mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya harus selamatkan dia. Jadi orang Kristen harus tahu diri, harus sopan dengan siapa pemberi hidup ini. Hormati dia. Darahnya sudah tercurah. Saya katakan,
Kenapa Anda dan saya harus ditebus pakai darah? Di dalam tubuh kita lebih banyak darah. Kalau kita berasal dari keturunan bebal, degil, pencuri, pembohong, tebus itu darah. Jadi kudus. Resus darah ada 4. Resus darah A, resus darah B, resus darah AB, resus darah O. Kalau orang sakit jenis darah A, golongan darah A, tidak bisa dikasih darah B, mati orangnya. Darah yang mau masuk dengan darah di dalam tubuh, ketemu di dalam. Dia bilang, hei, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kalau gitu kita berperang. Akhirnya orang itu langsung mati. Berdiri-berdiri mati. Lagi marah-marah dengan istri, lagi marah-marah dengan anak, mati. Tapi lihat saudara, darah Yesus. Darah Yesus namanya darah yang kudus. Darah itu tidak ada di negeri orang-orang hidup. Di negeri orang-orang hidup banyak darah mengandung apa? Asam urat. Banyak darah mengandung tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Kalau Anda punya tekanan darah tidak normal, minta darah Yesus. Amin. Wah, orang Kristen ini jahat-jahat. Kok pakai darah? Ya tinggal pikir sendirilah. Kalau ada sekolah dia pikir sendiri. Amin. Otak di sini bukan di bawah, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat depan ada ibadah Jumat Agung di tempat ini. Tolong keluar dari tempat ini, hari Jumat nanti bawa banyak jiwa-jiwa. Dengarkan itu firman. Jangan terlalu banyak main HP. Orang kebanyakan dengar berita-berita hoax. Kalau berita-berita politik, apalagi calon presidennya kalah dia, yang baik dia bilang jelek. Bayangkan saudara. Kita harus rame-rame dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengubahkan Anda dan saya. Firman Tuhan memperbarui. Kalau Anda mudah tersinggung, dengar firman Tuhan, jadi tenang. Kalau Anda mudah marah, dengar firman Tuhan, jadi sabar. Kalau Anda mudah iri hati, dengki, cemburu, apalagi tetangga ada kulkas baru, ada mobil baru, dia mulai saudara. Bibir yang tadinya rata begini. Hidung yang tadinya bagus dia. Doakan saja yang begitu-begitu supaya bibir dan hidungnya kembali lurus. Kalau kita menghormati hadirat Tuhan, saya tegaskan kembali, maka berkat yang Tuhan Yesus perintahkan masuk, memenuhi lumbung-lumbung kita adalah berkat yang terhormat. Berkat yang gemuk dan segar. Anda tahu itu berkat yang gemuk? Tahu? Saya jelaskan. Biar makannya pakai nasi dan garam, kasarnya, atau pakai ikan asin, tapi makan dengan sukacita. Dia tidak sadar dia ada sakit di dalam, sembuh. Tapi kalau makan karena makan bagian orang, dana untuk bikin itu di Kementerian Kominfo, saudara, diembat habis-habis. Ya, syukur-syukur dia tidak makan terus ketelan tulang nyangkut sini mati, saudara. Syukur-syukur. Tapi saya heran juga Indonesia suka angkat orang-orang yang korupsi. Beban negara kita terlalu banyak untuk menanggulangi korupsi. Terlalu banyak. Saudara-saudara, jadi orang Kristen, jadi seperti prajurit. Memiliki mental perwira perkasa, tahan menderita, setia hingga akhir. Saya sampai di sini, saudara. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Datang melawati kita. Roh Kudus datang cek-cek. Oh ini dia Tuhan. Dia punya persoalan ekonomi. Dia punya persoalan sakit penyakit. Dia sudah kemana-mana, ke dokter, ke dukun, ke paranormal, orang pintar. Tidak sembuh. Ya jangan, orang Kristen jangan ke dukun. Jangan ke orang pintar. Kalau pergi ke orang pintar tanya, Bapak S1 atau S2? Gitu. Ya, jangan campur-campur kepercayaan, namanya sinkretisme. Atau asimilasi, pencampur adukan kepercayaan.
Kami ada ketemu dalam pelayanan. Anaknya sakit, dibawa ke laut. Apa sana? Dicelup di sumur, harusnya 9 kali. Bagaimana anak perempuan dicelup di sumur baru 7 kali, dia sudah kedinginan. Saudara. Tapi tidak sembuh-sembuh. Nanti Tuhan kirim kami dari Balikpapan, baru dia sembuh. Saya kasih tahu jemaat Tuhan, pergunakan waktu yang ada, jadilah berkat bagi banyak orang. Dimanapun Anda pergi dan berada, yang ribut-ribut jadi tenang. Ya, jangan di mana-mana kita hadir, orang lagi senang-senang jadi kacau balau. Uji roh, saudara. Nanti kita hadir di situ, saudara. Orang kalau benci dengan kita, dia bilang, loh, dia lihat kita begini, saudara. Kita bingung, kenapa? Loh, masih hidup toh. Loh, memangnya kenapa? Siapa yang bilang? Iya, kabar burung, dia bawa kabar burung. Kabar burung, bapak ibu sudah mati. Oh enggak, dia rubah lagi. Kabar angin, angin burung dia bawa-bawa. Yang adalah gambaran dari jiwanya, bahwa dia jengkel. Dia benci kita, dia jengkel kita. Jangan, orang Kristen tidak boleh begitu. Amin. Kita harus belajar dari sesama kita, manusia yang lain. Ada ayat Alkitab bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita belajar dari manusia yang lain. Kalau Anda sombong, Tuhan bawa orang lebih sombong dari Anda. Betul. Kalau Anda pelit, Tuhan bawa orang lebih pelit dari Anda. Tahu itu orang pelit, orang kikir? Dia ajak semua orang makan, tapi sampai di rumah makan, dia pura-pura bego, yang bayar orang-orang itu juga. Itu orang pelit. Tapi saya yakin dan percaya, dalam nama Yesus, di tempat ini GBI Intermark tidak ada. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau sudah amin, berarti kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Bapa Yahweh Jireh, Tuhan sumber kelimpahan. Besemi suamasiya werua kodes, kasih karuniamu menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya, bukan karena melihat, yang datang di tempat ini dengan segala sakit, pulang membawa kesembuhan. Yang datang di tempat ini, membawa begitu banyak persoalan, pulang membawa kelepasan. Dalam nama Yesus, pada saat itulah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus diagungkan tinggi. GBI Intermark diberkati. Diberkatilah penata layanan yang ada. Pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan senior maupun yang junior, semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun yang masuk gedung gereja GBI Intermark ini, mereka pulang membawa sukacita dan damai sejahtera. Karena Roh-Mu tinggal diam di tempat ini Bapa. Kami melepaskan berkat atas GBI Intermark. Akan tiba waktunya dan tidak lama lagi, jemaat ini memiliki gereja, gedung gereja sendiri. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa menolong, memberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.